Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab sistem kerangka non inersial ya. Nah, kumahanya ibu teh bingung janten kanggo memahami sistem kerangka non inersial ini, tolong ibu mohon pisan sambil dibaca juga buku foldasnya ya, dipelajari sedikit-sedikit diartikan. Jadi karena ibu tidak mungkin semuanya ditulis di PowerPoint ini gitu. Jadi ini merupakan kayak kesimpulannya atau kayak rangkumannya gitu. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya ibu belum bisa menjelaskan sedetil mungkin, karena memang untuk memahami ini diperlukan waktu yang cukup lama, kemudian memang harus ditunjang oleh beberapa sumber yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan PowerPoint dari ibu saja. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya ibu mohon berdoa setiap kali akan mengajar. Ibu memohon doa supaya dimudahkan kalian untuk memahaminya. Nah, karena sepertinya masih banyak yang belum paham, jadi ibu pikir ibu bikin video untuk menjelaskan contoh soal atau soal latihan yang ibu berikan. Nah, tolong dipahami pelan-pelan saja, ditulis, kemudian dipahami supaya terekam gitu ya, jadi tidak hanya dilihat saja videonya. Nah, ibu langsung saja ya ke latihan soal. Nah, ini materinya sudah ibu jelaskan. Kalebat aja, ayah dilebat. Nah, bentar ya, mana ya? Nah, ini ya. Nah, ibu coba jelaskan dari nomor 1. Sebuah kelereng dapat bergerak tanpa gesekan, kebayang ya? Jadi sebuah kelereng dapat bergerak tanpa gesekan pada sebuah batang yang berotasi dengan kecepatan sudut omega. Jadi kita bayangkan di sini yang ini kelerengnya. Jadi kelerengnya itu ada di batang yang kecil ini. Kemudian batang yang besar ini, jadi di sini ada poros. Jadi kita bayangkan di sini ada poros di mana batang yang kecil ini dia dapat berputar dengan bebas pada poros batang yang besar ini. Nah, dimana kalau misalnya di sini ada omega, berarti artinya ada kecepatan sudut, berarti ada putaran, arah putarannya ke sini. Ya, kebayang ya? Sebuah kelereng dapat bergerak tanpa gesekan pada sebuah batang yang berotasi dengan kecepatan sudut omega yang konstan. Anggap tidak ada medan gravitasi. Maksudnya ini untuk mempermudah persoalan ketika medan gravitasinya tidak dianggap atau diabaikan, maka berat dari kelerengnya itu juga diabaikan gitu. Jadi gaya beratnya tidak diperhitungkan, jadi diasumsikan tidak ada gaya berat ya. Kita bayangkan sistem ini ada di misalnya jauh dari bumi, jadi tidak ada gaya gravitasinya. Nah, akibat dari rotasi batang ini, kelereng bergerak menjauhi sumbu rotasi. Jadi karena ada perputaran, secara otomatis si kelereng itu bergerak menjauhi sumbu rotasi. Nah, sumbu rotasinya yang mana? Sumbu rotasinya yang ini. Jadi di sini engselnya gitu. Jadi pas gerakan, selain batang ini berputar, otomatis si kelerengnya ini juga dia ikut bergerak ke sini, jadi menjauhi sumbu putar ini. Menurut pengamatan dalam kerangka koordinat kelereng, tentukan, maksudnya kerangka koordinat kelereng, artinya tinjauan kita gaya-gaya yang bekerja atau yang dirasakan oleh kelereng. Tentukan gaya apa saja. Jadi jadi gaya apa saja yang dirasakan oleh kelereng karena atau akibat dari perputaran kerangka yang ini, dua ini gitu. Nah, masing-masing dengan besar dan arahnya yang dialami oleh kelereng serta gambarkan gaya-gaya tersebut. Nah, ketika kita melihat atau menganalisis persoalan ini, yang kita
yang kita analisis pastinya kita berpikir bahwa ini adalah kerangka non-inersial, artinya kerangkanya bergerak. Kalau kerangkanya bergerak, kita harus langsung berpikir bahwa ada gaya-gaya pseudo atau gaya-gaya fiksi yang diakibatkan karena kerangkanya bergerak. Jadi ada gaya-gaya yang sebetulnya bukan gaya dorong, bukan gaya tarik. Jadi gaya-gaya yang tidak ada gitu. Gaya-gayanya tidak muncul karena adanya suatu dorongan atau tarikan atau perubahan yang diakibatkan dari luar. Tapi gaya-gaya tersebut adalah gaya-gaya fiksi, gaya-gaya yang hanya dirasakan oleh benda karena memang bukan karena ada gaya yang sebetulnya, tapi karena kerangkanya itu bergerak gitu. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu mengarah ke ini kerangkanya bergerak, artinya berarti benda atau kelereng di sini dia merasakan gaya fiktif, gaya pseudo, gaya semu. Nah, apa saja gaya pseudo atau gaya semu itu? Kita tahu bahwa ada 3 gaya fiktif, yaitu yang pertama adalah gaya Coriolis, yang kedua adalah gaya transversal, dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal, akibat kerangka yang bergerak dengan geraknya gerak rotasi. Jadi kalau menganalisis suatu persoalan kerangka non inersial di mana kerangka non inersial rotasi, kita harus langsung ingat bahwa benda akan merasakan gaya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gempa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iya, ya gempa. Iya, nggak karau sudah ku neng oge. Tos, alhamdulillah. Nah, di mananya pusatnya ya Allah? Entasan. Nah, aya gempanya bieunya. Nah, alhamdulillah tos aya deui gempana. Urang lajengkeun. Nah, jadi saat ada persoalan kerangka non inersial, otomatis otak kita harus sudah mengetahui di sini ada gaya fiktif, ada gaya pseudo tadi ya. Oke, berarti kita harus menganalisis satu persatu gaya tersebut. Yang pertama kita analisis, kita menganalisis gaya apa dulu? Terserah ya, misalnya ibu menganalisis gaya Coriolis dulu. Apa itu gaya Coriolis? Nah, gaya Coriolis itu adalah gaya yang kebalikan dari arah, yang membalikkan arah gerak benda. Nah, seperti ini. Kalau yang sederhananya seperti kalau kita misalnya naik mobil gitu ya, naik bis. Nah, terus kita tidak duduk tapi di tengah-tengah gitu berdiri. Nah, saat mobil maju, kerasa nggak ada gaya yang menarik kita ke belakang. Jadi pergerakannya ke depan, tapi ada gaya karena bendanya bergerak, mobilnya bergerak, itu ada gaya yang menarik juga kita ke belakang. Otomatis kaki kita akan ngajengkang gitu ya kalau bahasa Sundanya mah, untuk mempertahankan keseimbangan badan kan kalau kita lagi di bis tapi berdiri gitu. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita paham apa itu gaya Coriolis, maka kita ingat perumusan gaya Coriolis itu apa. Nah, ibu lanjut ya. Nah, misalnya gaya Coriolis di sini kita ingat rumusnya, gaya itu kan M kali A ya, percepatan. Nah, perumusannya sudah ibu turunkan sehingga didapatkan perumusannya min 2M omega kali V aksen. Nah, yang ini ya. Yang ini. Nah, M-nya dari mana? Kan gaya itu M kali percepatan. Jadi sebetulnya di sini M-nya itu massa, percepatannya itu percepatan Coriolis namanya, yaitu sebesar min 2 omega kali V aksen. Nah, kalau kita sudah bisa menuliskan saja rumus gaya Coriolis itu sudah alhamdulillah. Nah, sudah bisa menuliskan rumusnya min 2M dalam kurung omega dikroskan dengan V aksen. Nah, mari kita selami apa itu omega, apa itu V aksen. Omega adalah kecepatan sudut. Nah, tadi kan di gambar masih ingat kan ada batang yang besar itu
memiliki kecepatan sudut putar sebesar omega. Nah, itu omega adalah kecepatan sudut sistem kerangkanya. Nah, V aksen itu apa? V aksen itu kecepatan. Aksennya apa? Aksennya berarti kecepatan partikel atau kecepatan benda terhadap kerangka yang kerangka non inersial. Gitu ya. Berarti di sini di persoalan ini adalah kecepatan si kelereng terhadap porosnya atau kecepatan kelereng terhadap kerangka non inersialnya, yaitu apa? Ya, batang yang tadi seperti itu. Nah, omeganya arahnya kemana? Coba lihat gambar yang sebelumnya. Nah, omega arahnya kemana? Diputarnya ke sini kan? Nah, diputar ke sana. Berarti ke arah mana? Ke arah K atau ke sumbu Z. Maaf. Kemana tadi teh? Maaf ya, tadi teh mana? Nah, yang ini. Oh, yang ini ya. Nah, kan omeganya kan kita bayangkan geningan, putar apa sih? Batang diputar ke atas gitu. Diputar batangnya tuh diberdiriin secara vertikal. Terus kita putar bawahnya ke arah ke arah berlawanan jarum jam ke sana. Nah, kebayangkan jadi arah omeganya itu adalah ke atas, ke sumbu K, ke sumbu Z atau K topi. Nah, ini ya. Nah, yang pertama yang harus bisa atau yang harus dipahami adalah arahnya atau vektor arah dari omeganya kemana. Nah, sudah itu, ini arah dari V-nya. Nah, kalau kita lihat si kelereng itu menjauhi sumbu putarnya itu ke arah mana? Yaitu ke arah X. Ya, jadi yang di bidang itu yang kan si batang yang kecil dia berputar, kalau kita bayangkan si batang yang kecil itu dia berputar di bidang XY, sedangkan batang yang besar dia berdiri di sumbu Z, seperti itu. Jadi ngebayanginnya bahwa si kelereng itu menjauhi sumbu putarnya berarti di sumbu X, di sumbu X-nya gitu untuk mempermudahnya ya. Nah, setelah itu pemahaman yang kedua, setelah kita sudah bisa menentukan mana arah omega dan mana arah V-nya, adalah pemahaman matematisnya. Kesananya mah udah nggak ada fisikanya lagi. Ya, matematisnya perkalian vektor itu sendiri. K dikroskan dengan I J gitu. Udah, jadi fisikanya itu, pemahaman analisis fisikanya itu mudah sekali, hanya menganalisis arah vektor dari omega atau kecepatan sudut dengan kecepatan partikel terhadap kerangka non inersialnya. Itu untuk gaya Coriolis, mudah sekali ya untuk gaya Coriolis. Nah, untuk gaya sentrifugal yang harus ditekankan di sini adalah, ini sangat mudah sebetulnya. Percepatan sentrifugal itu sebesar omega. Nah, yang ini ya, omega dikroskan dengan omega ini yang pertama dikroskan dengan omega cross R. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menganalisis seperti biasa arah omega dan arah R aksen. Nah, kan babarinya tinggal omega sareng R aksen hungkul. Ari tadi mah gaya Coriolis omega sareng V aksen. Ari di gaya sentrifugal mah tinggal menentukan arah omega sareng R aksen gitu. Nah, biasanya kalau misalnya si bendanya itu bergerak lurus gitu ya di sumbu di sumbu X, maka kecepatannya juga, kecepatan V aksen kan dia ada di sumbu X. Otomatis posisi benda itu kan ada di posisi X juga. Nah, jadi vektornya tetap R itu kan apa? Posisi. Tadi kan biasanya posisi dengan kecepatan itu dia kan ada di arah yang sama kan. Di sini si kelerengnya itu
kita anggap dia kita asumsikan berada di sumbu X, artinya posisinya di I, ke arah I, kecepatannya juga menjauhi engselnya atau titik pusatnya juga di arah I. Jadi yang harus kita pahami adalah menentukan arah posisi kelerengnya itu ada di mana, yaitu ada di sumbu X, yaitu ada di I. Nah, kalau misalnya posisinya ada di I, otomatis kecepatan di I, V aksennya ada di I juga. Nah, kemudian omeganya tadi kan udah kita ketahui kan di gaya Coriolis bahwa omeganya mah nggak akan berubah. Dia kalau misalnya kita sudah bisa menentukan omeganya satu aja, mau itu kita menentukan gaya apapun itu sama, yaitu omeganya ke arah K. Nah, kalau sudah bisa menentukan arah itu sebetulnya tidak ada masalah. Ke bawahnya itu adalah masalah matematis untuk menentukan perkalian vektornya seperti apa. Kan babarinya I cross J berarti K. Kalau kebalik K, misalnya I cross J K, K cross J berarti min I gitu ya. Jadi itu mah dibayangkan lingkaran itu ya yang ibu di materinya. Nah, udah itu masuk naon anu hese kan babari. Gaya Coriolis tinggal menentukan arah vektor omega dengan V aksen. Gaya sentrifugal tinggal menentukan arah omega dengan R. Bedanya kalau di sentrifugal mah R arah vektornya, kalau di Coriolis mah V gitu. Ke bawahnya mah sama, tinggal di sini harus hati-hati. Kita harus menentukan perkalian omega dengan R aksen dulu. Tidak boleh misalnya omega dengan omega dulu gitu. Jadi harus yang ada dalam tanda kurung yang ini dulu. Tanda kurung yang ini dulu. Nah, yang ini sudah omega cross omega sama. Nah, omega dengan X-nya itu kan skalar. Jadi bisa dikeluarkan dari jadi kita kumpulkan yang vektor-vektor, yang skalarnya bisa dikeluarkan ya. Nah, ini omeganya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, omeganya ada 2. Jadi omega kuadrat. Ini omega 1, ini 1, ini kedua. Jadi omega kuadrat di sini. Kemudian X-nya kita keluarkan juga. Kemudian akhirnya bisa terlihat kumpulan dari vektor saja. Nah, kalau sudah vektor saja kan jadi kelihatannya sederhana, tinggal menggunakan perkalian vektor K cross I, itu hasilnya J. Nah, sesudah perkalian vektor yang ada di dalam kurung ini baru dikalikan dengan vektor yang di luarnya. K aksen cross J aksen itu menghasilkan I aksen. Min I aksen. Min kali min sama dengan positif. Itu ya. Jadi hasilnya M omega kuadrat X aksen I aksen. Nah, gaya-gaya yang dirasakan oleh kelereng akibat kerangkanya itu bergerak atau kerangka non inersial itu ada gaya Coriolis dan ada gaya sentrifugal. Kalau gaya transversalnya mana? Gaya transversalnya itu sama dengan 0 karena omeganya atau kecepatan sudutnya konstan. Kalau kecepatan sudut konstan, apakah bakal ada percepatan sudut? Tidak ada. Percepatan sudutnya adalah 0. Karena kan percepatan sudut itu tuh omega dot. Omega dot itu kan dari DDT dari omega atau turunan omega terhadap waktu. Kalau omeganya konstan, tidak berubah terhadap waktu atau bukan fungsi waktu, otomatis diturunkan konstanta diturunkan terhadap waktu akan menghasilkan 0. Itu secara matematisnya. Nah, kalau secara fisiknya kita otomatis kalau tidak ada percepatan atau tidak ada kecepatan sudut itu tidak mungkin muncul percepatan sudut. Dari definisi percepatan itu apa? Definisi percepatan itu adalah laju kecepatan. Artinya kalau percepatan itu muncul harus ada perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan itu tidak akan ada percepatan. Kalau kita mau ada perubahan atau ada percepatan di dalam hidup kita, itu kita harus memunculkan perubahan kecepatan. Kalau misalnya kecepatannya itu tidak berubah atau kualitas hidup kita itu tidak berubah, tidak meningkat demi hari, itu tidak akan ada yang namanya percepatan. Itu kalau ibu bayangkan itu seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini memang sedikit agak rumit. Karena apa? Karena di sini kita tinjau
kita harus mengetahui definisi dari apa itu gaya gesek. Jadi kita berangkat dari apa itu gaya gesek. Seekor semut merayap keluar dengan kecepatan tetap v. Nah, apa itu v? Di sini berarti v-nya v apa? V aksen, karena dia semut berarti partikel dia bergerak berarti terhadap roda sepeda yang berputar. Oke, berarti roda sepeda yang berputar artinya kita harus ngeh di sini, oh kerangkanya ini non inersial karena rodanya itu berputar, kecuali rodanya diam kemudian semutnya merayap gitu. Itu kita balik ke GLB atau GLBB yang sebelumnya itu. Nah, karena ini kerangkanya yang non inersial, artinya kerangkanya bergerak, kita langsung ngeh, oh ini V-nya V aksen nih terhadap kerangka yang bergerak, seperti itu. Nah, dengan kecepatan sudut tetap omega. Nah, sudut tetap, kalau kita udah ngeh, oh omega sudutnya tetap, berarti tidak akan ada gaya transversal karena tidak akan muncul percepatan sudut. Nah, di sini ada keterangan berarah vertikal ke atas. Jadi seperti di soal nomor 1, dia kayak batang, dia berarah vertikal ke atas gitu. Nah, sebentar. Kemudian tentukanlah gaya Coriolis dan gaya sentrifugal yang dialami oleh semut. Nah, tentukanlah gaya Coriolis dan gaya sentrifugal. Sudah sudah ditentukan gaya apa saja yang harus dianalisis. Nah, kemudian yang A-nya mah sudah Ibu nggak akan jelaskan karena ini sudah sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara menganalisis gaya Coriolis dan bagaimana cara menganalisis gaya sentrifugal. Jadi Ibu tekankan lagi sekali lagi, Ibu harapkan di sini pemahaman analisisnya itu dipertajam. Jadi kalau udah tahu nih ini tuh rodanya berputar, otomatis dia kerangkanya kerangka yang non inersial atau kerangka yang bergerak, otomatis ada gaya semu atau gaya fiktif atau gaya pseudo. Nah, kalau ada gaya fiktif atau gaya semu, maka akan muncul gaya Coriolis, gaya sentrifugal. Perumusan dari gaya Coriolis itu apa tadi? Min 2M dalam kurung omega cross V aksen. Omeganya berarti kecepatan sudut, V aksennya adalah kecepatan semut kalau di sini ya terhadap kerangka yang bergerak. Arahnya yang di sini yang harus ditekankan, omeganya kemana, V aksennya kemana. Nah, yang nomor A. Kemudian yang nomor B, bila antara semut dengan jeruji sepeda terdapat gesekan dengan koefisien gesekan sebesar μs. Nah, tentukanlah jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh semut tersebut sebelum slip. Nah, ini untuk yang ini Ibu sudah ya tadi sama. Nah, yang B-nya. Jadi di sini kita berangkat dari perumusan gaya gesek karena ada gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Nah, gaya gesek itu μs kali n. Sebetulnya kalau di buku-buku itu biasanya F gesekan sama dengan mu kali n. N itu apa? Gaya normal. Nah, gaya normal itu sebanding dengan gaya selama si benda itu bergesek atau bersentuhan dengan suatu permukaan, itu akan muncul gaya normal ke atas. Nah, berarti ada gaya yang berlawanan dengan gaya normal itu ke bawah sebesar gaya berat mg. Nah, dimana kalau misalnya si bendanya itu tidak ada perubahan ke arah vertikal, berarti gaya normal itu sama dengan gaya beratnya. Nah, berarti F sama dengan μs m kali g. Nah, udah selesai itu mah fisiknya. Tinggal ke bawahnya mah matematis aja. F itu kan gaya ini teh simbol besarnya. Nah, kenapa di sini simbol mutlak? Karena yang akan kita ketahui adalah hanya besarnya saja, karena gaya gesek itu sebetulnya dia berlawanan dengan arah gerak. Kalau misalnya kita bergerak berjalan ke depan, maka gaya geseknya ke belakang. Jadi kalau kita enggak dimutlakin, itu kita harus memperhitungkan arahnya. Jadi di sini kita ambil mutlaknya. Nah, gaya
tadi gaya yang sebelumnya di A, gaya yang diakibatkan kerangkanya bergerak itu kan dihasilkan gaya Coriolis dan gaya sentrifugal. Nah, kita substitusi ke sini. Jadi gaya F di sini kita substitusi, ini gaya apa tadi? Gaya Coriolis, kemudian ini gaya sentrifugalnya. Nah, untuk mencari besarnya itu maaf, ini tidak ditebalkan, artinya besarnya saja, bukan vektor besarnya. Nah, berarti untuk mencari besarnya itu kayak kalau ini mah apa ya? Kalau mencari besar ini segitiga misalnya A, ini B, ini C, berarti kan untuk mencari besarnya A itu kan sama ini A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat gitu ya. Berarti besarnya A sama dengan akar dari gitu ya. Nah, kalau di matematika untuk mencari besarnya itu kan dikuadratkan lalu diakarkan gitu. Nah, kemudian substitusi ke sini. Tadi gaya-gaya yang sudah dihitung di poin A. Nah, kemudian seperti biasa ini dikuadratkan. Maaf. Aduh. Maaf ya, tadi teh kepencet naon ibu tanya. Nah, ini ya. Nah, kemudian sudah ke bawahnya itu matematis saja. J dikuadratkan artinya kan berarti J kali J. Di sini berarti kalau perkalian kuadrat itu artinya perkalian dot ya. J dot J itu kan 1. Kemudian ini dikuadratkan sisanya. I dot I kan 1. Ini berarti ini dikuadratkan menghasilkan ini. Kemudian ini juga dikuadratkan. Ini kan akar, untuk menghilangkan akar kan dikuadratkan. Ini dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan. Akar dikuadratkan kan hilang akarnya ya, Nah, kemudian ini dikuadratkan, semua suku dibagi dengan M sehingga lebih sederhana lagi, jadi M-nya sudah tidak ada. Nah, kemudian ya silahkan diselesaikan ini secara matematis ya ke bawah sehingga diperoleh X aksennya itu ini. Nah, kemudian ini nomor 3. Nah, nomor 3 sebetulnya ini gampang sekali. Jadi ini ini di materi SMA juga ini banyak ya yang seperti ini. Cuman mungkin kalau di SMA itu kerangkanya itu kerangka yang bukan yang non inersial tapi kerangka yang diam gitu. Jadi di sini cuman hanya diperlukan proyeksi saja, proyeksi dan pemahaman arah vektor-vektor di kerangka non inersial itu kemana gitu. Nah, sebuah benda bermasa M diikat dengan seutas tali tak bermasa dan tak elastis sepanjang B. Kemudian sumbu putar ya. Jadi kalau misalnya sumbu putarnya diputarnya ke sini, berarti arah sumbu putarnya berarti dia ke sini, ke atas ya. Nah, kecepatan omega. Jadi kalau pakai kaidah tangan kanan nih, ini kan omeganya ya, ini kan jari kita yang 4 nih, yang 4. Berarti kan gini nih. Nih ya, gimana ya? Jari kita yang 4 ini kita lingkarkan ke sini. Nah, jari telunjuk kemana? Ya otomatis kan ke sini ya. Otomatis ke atas. Nah, artinya ini adalah arah dari omeganya gitu. Jadi untuk menentukan arah omega itu kita pakai kaidah tangan kanan. Kalau misalnya di kertasnya itu omeganya ke sini, berarti kan gini kan, si tangan yang 4 ini searah berlawanan dengan arah jarum jam, otomatis jempolnya ke atas. Nah, yang ke atas itu berarti itu kita simpulkan arah dari omega. Biar tidak pusing ini teh arah omega teh kemana gitu, ke Z, X, Y atau kemana ya. Kita lihat dia diputarnya kemana, kita putarkan nih si jari yang 4 ini. Nah, arahnya itu tegak lurus dengan arah putarnya gitu. Si arah omeganya itu pasti jempolnya tuh ke atas gitu biar tidak pusing ya. Nah, bila sumbu tersebut diputar dengan sifat omega yang konstan, tentukanlah besarnya tegangan tali dan sudut yang dibuat oleh tali terhadap sumbu putar. Nah, langkah yang
Pertama itu kita memproyeksikan dulu. Kita pahami dulu. Ini adalah kerangka non inersial. Ketika kita sudah paham bahwa kerangka ini non inersial, bakal ada gaya fiktif, gaya sentrifugal, Coriolis, dan transversal. Nah, kemudian ada gaya untuk dirinya, karena gravitasinya tidak diabaikan, artinya ada gaya berat. Nah, atau gaya nyatanya itu adalah gaya berat. Nah, di sini coba kita perhatikan. Satu lagi ada gaya tegangan tali. Nah, oke, kita analisis gaya yang ditanya teh apa tadi teh? Sudut ya. Nah, yang ditanyakan adalah mana tadi, tentukannya besarnya tegangan tali dan sudut yang dibuat. Nah, berarti kalau yang ditanyakan besarnya tegangan tali dan sudut yang dibuat, artinya kita tidak perlu meninjau semua gaya. Artinya kita hanya perlu meninjau gaya-gaya yang bisa menentukan berapa tegangan tali dan sudutnya. Nah, kalau gaya tegangan tali oke lah, gampang ya. Nah, untuk menentukan sudut kita harus meninjau gaya apa gitu. Nah, untuk menentukan sudut kita bisa memakai, nah di sini kan omega, bisa memakai, kita gunakan gaya sentrifugal. Oke, gaya sentrifugal. Nah, kenapa kita tidak berangkat dari gaya Coriolis? Kenapa? Karena di sini tidak diketahui bahwa M-nya dia bergerak, si M-nya dia bergerak atau tidak gitu. Dia punya kecepatan terhadap sistem kerangka non inersial atau tidak gitu ya. Kalau kita berangkat dari gaya Coriolis itu tidak diketahui V atau kecepatan si M-nya itu berapa. Tapi di sini diketahui posisi dari M-nya itu adalah sejarak B dari titik pusat dari sini. Nah, di sini juga itu perlu analisis yang tajam. Kita harus berangkat dari gaya mana nih supaya kita bisa mengetahui sudutnya gitu. Kalau gaya tegangan tali mah kan nanti gampang ya. Nah, yang di sini yang perlu analisis tajam itu kita harus bisa menentukan kita berangkat dari analisis gaya apa sehingga kita bisa mendapatkan arah sudut simpangan theta ini. Oke, misalnya nih merenan di gaya Coriolis lah misalnya ya. Kita tuliskan gaya Coriolis sama dengan min 2M omega kali V. Oke, omeganya arahnya Z, V-nya ari V-nya ke mana? Tuh udah nggak diketahui di soal. Oke, berarti tidak bisa. Oke, kita berangkat ke gaya lain, gaya transversal. Otomatis nggak ada di soalnya juga keterangan ada kan omeganya konstan, jadi tidak ada keterangan omega dotnya. Berarti nggak bisa nih. Oke, berarti gaya sentrifugal. Apa itu gaya sentrifugal? Iya, gaya sentrifugal min M omega cross R aksen. Nah, di sini R aksen itu apa? R aksen adalah posisi benda terhadap kerangka non inersial. Nah, posisinya mah ada. Ini kan posisi ini. Nah, si B-nya itu apa? Itu kan menunjukkan R-nya, posisinya gitu. Jadi di sini sebetulnya sudah bisa diketahui pas lihat gambar. Posisi si M-nya itu berjarak B dari titik pusat. Nah, berarti itu posisinya gitu. Otomatis si otak kita udah set gitu ke gaya sentrifugal gitu ya. Berangkatnya nggak usah melirik lagi gaya Coriolis atau gaya transversal. Sebetulnya langsung sudah bisa menggait, sudah bisa pakai gaya sentrifugal seperti itu. Nah, F sentrifugal min M omega cross omega R. Omeganya arahnya kemana? Arahnya ke Z, ke K aksen. Nah, kemudian R-nya, nah ini R aksen itu posisinya. Nah, R di sini, R itu kan nah di sini perlu ini kan B ya, B-nya. Nah, R-nya itu adalah kita proyeksikan nih. Jadi R-nya itu yang ini nih. Nah, ini R, kemudian ini R. Nah, R-nya itu kayak jari-jarinya gitu. Apa ya? Jadi R-nya itu adalah posisi si M ini di kedua sumbu ini. Nah,
Ibu sedang memikirkan apa ya kata-kata yang tepatnya. Jadi karena ini adalah panjang tali B, kalau kita bayangkan nih kan panjang tali B itu kan tidak sama dengan R kan. Kalau misalnya ini panjangnya B, kalau kita tarik nih si tali ini ke sini kan akan menjadi lebih pendek kan. Nah, berarti B-nya itu tidak sama dengan R-nya. Maka R-nya itu adalah proyeksi dari B ke sumbu. Misalnya ini tadi sumbu K ya. Ini sumbu I. Nah, ini tadi sumbu K. Nah, kemana sumbu Y-nya? Misalnya sumbu Y yang ke sini gitu ya. Jadi ya di sini adalah sumbu I dan K-nya saja. Nah, berarti kita proyeksikan ini B sin theta I, ini B cos theta I. Nah, kita ambil yang arah I, ini arah I ya, ini arah I, ini arah K. Nah, kita ambil arah I, boleh ambil arah K? Coba kita analisis, boleh nggak ambil arah K? Nggak boleh, kenapa? Karena searah dengan omeganya. Kalau searah dengan omeganya, maka perkalian crossnya akan menghasilkan 0. Kan perkalian cross itu adalah perkalian yang arahnya itu harus saling tegak lurus. Misalnya I dengan J, I dengan K, J dengan K. Kalau I cross I akan menghasilkan 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil yang B cos theta I, maka arahnya kan K. Nanti K topi didotkan dengan K topi itu didotkan dicrosskan dengan K topi itu akan menghasilkan 0 gitu. Maka kita pilih sumbu R-nya itu yang di sumbu I atau sumbu X gitu, yang arah I. Maka R-nya itu B sin theta I aksen. Ini bukan B cos theta I aksen, seperti itu. Nah, kemudian keluarkan yang skalarnya B sin theta kadiekeun tah kapayunkeun omegana aya 2 berarti omega kuadrat. Nah, tinggal sesana anu vektorna anu ieu tah K cross I J, kemudian K aksen cross J min I. Oke, maka dihasilkan min M omega kuadrat B sin theta, min kali min positif. Nah, oke, kita simpan dulu ya itu. Nah, kita tinjau sumbu kita tinjau arah kita tinjau gaya tegangan tali. Nah, tadi mah kan kita tidak meninjau gaya tegangan talinya ya. Nah, sekarang ini adalah diagram gaya yang lengkap, sudah ada tegangan talinya. Nah, di sumbu X ada gaya apa saja? Ada gaya sentrifugal dan ada gaya tegangan tali yang sudah diproyeksi ke sumbu X. Ini proyeksi T di sumbu X jadi T sin theta. Kemudian ini yang mengapit sudut T cos theta. Nah, kita tinjau di sumbu X. F sentrifugal min T sin theta sama dengan 0. Aduh, ini teh mau maghrib jadi ibu cepet-cepet aja ya. Udah mau adan. Sehingga dihasilkan gaya tegangan tali M omega kuadrat B. Nah, ini tinjau sumbu X. Aduh Gusti, sumbu X. Nah, bagaimana tinjau sumbu Y? Nah, kita tinjau sumbu Y yang ini. T cos theta, berarti ada 2 gaya, ada T cos theta dan gaya berat omega. Maka T cos theta sama dengan W. Maka cos theta sama dengan mg per T. T-nya masukin yang ini ke sini. Jadi dihasilkan ini. Kemudian ini adalah arkusinnya. Jadi tetanya sebesar arkus cos G per omega kuadrat B. Jadi main dari mana? Ya situ. Upin. Ya, terus seperti itu ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan itu dipahami. Kalau misalnya masih belum paham, coba terus aja baca buku Fowles sedikit demi sedikit ya. Ibu oge untuk kemana-mana tidinya keneh ya. Terima kasih. Mudah-mudahan paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.